Ini video saya mau mengulas tentang pendidikan yang selalu digembar-gemborkan sama tetangga sebelah. Ya, saya posisi rumah ada di Jawa Tengah. Tahu kan gubernur siapa? Ya. Nah, ini saya menemukan dalam bidang pendidikan dari daerah tempat saya maupun dari luar daerah, tepatnya juga masih satu Jawa Tengah ya. Ini Jawa Tengah sudah mendirikan SMKN Jateng, itu pure gratis untuk orang yang kurang mampu ya, bisa masuk ke sana meski dari luar daerah luar kota, yang penting masih satu Jawa Tengah ya. Nggak tahu kalau luar Jawa Tengah bisa kota atau enggak, saya kurang paham kalau itu. Bisa direkomendasikan kalau benar-benar kurang mampu bisa mendaftar di sana, anak-anak yang kurang mampu. Itu satu. Kedua, banyak program-program pemerintahan sekarang ya, adanya KIP ya, BLT. Nah, terus dulu kan ada tuh kan daya tampung sekolah negeri itu kan banyak ya, 50 ya. Waktu anak saya itu, zaman anak saya tuh 50 ya. Anak saya sekarang sudah SMP kelas 3. Nah, giliran momongan saya atau keponakan saya itu sudah diperkecil menjadi 30. Supaya apa? Tujuannya sekolah swasta dapat murid, katanya seperti itu. Ya, ini sudah dilaksanakan ya, daya tampung sekolah negeri ya, contoh SD itu sekarang 30. Dulu waktu anak saya itu kan cuma ya 46 hampir 50 ya. Nah, ini supaya apa? Tujuannya swasta bisa dapat murid dan itu sudah terlaksana. Terus adanya program KIP, Kartu Indonesia Pintar, atau PIP, Program Indonesia Pintar. Ada, kalau mungkin yang belum dapat seperti itu, kalau memang benar-benar kurang mampu, bisa minta rekomendasi dari RT, RW, kelurahan setempat. Pasti dikasih ya. Sekarang itu pendidikan dipermudah. Kalau ada yang teriak-teriak sekolah mahal, ya sekolah mahal kalau keterbatasan ekonomi kita terbatas. Masuknya sekolah elit, ada orang-orang tipe seperti ini. Nah, dengan biaya per bulan besar, teriak-teriak, selalu menyalahkan lagi pemerintah lagi. Ada orang seperti ini. Nggak dilihat kemampuan ekonomi kita seberapa, menyekolahkan anaknya di sekolah elit. Ya tentunya pasti biaya akan mahal karena nggak balance, nggak imbang ya. Ada lagi tetangga saya nih, ya sebetulnya saya jengkel ya, ben gemes lah, tapi harus bagaimana lagi ya, karena orang ini ya udah nggak ada suami, sudah umur pula, pendidikan minim, tapi dikasih paham gitu ngeyel we. Nanti setelah kejadian saya lagi yang kasih paham dan saya lagi yang berusaha untuk membenarkan. Sebetulnya gemes ya, tapi berhubung masih ada rasa kasihan ya, saya nggak pencitraan, saya nggak wah mbak ini bagus, mbak ini sosialnya bagus, enggak butuh pujian. Saya cuman supaya orang-orang seperti ini tuh mikir. Contohnya seperti ini, tetangga saya ini yatim ya, dulu anaknya kurang gizi, dari pihak puskesmas pun 1 bulan sekali dikasih makanan bergizi. Oke, itu udah lanjut, sekarang anaknya sudah melebihi bobot berat badan yang sudah ditentukan. Nah, kemarin kelas 6 mau kelas 1 SMP kan, saya bilang masukkan negeri saja, si anakmu kan punya KIP KIP ini 80% bisa masuk, saya bilang seperti itu ya. Pingeyel, terserah bocah. Anaknya saya omongi masuk negeri biar bisa meringankan beban ibumu hanya tukang pijit, kadang ada kadang tidak ya, terkadang kalau sakit sampai berbulan-bulan. Saya kasih penjelasan seperti itu sama anaknya. Ngeyel, masih ikut arus sama teman-temannya, banyak yang mondok. Nah, saya bilang ke ibunya lagi, anakmu mau mbok pondok ke, karakter anakmu ngaji aja susah ya, ngaji aja disuruh berangkat ke Cilukba entah kemana.
Ya, saya kasih penjelasan itu antara anak sama orang tua. Nah, masih ngeyel, akhirnya mondok. Baru 6 bulan. Ya, baru 6 bulan. Ya akhirnya putus di tengah jalan. Karena tahu kan biaya pendidikan pondok itu ada kan yang sewa tempat tinggal sendiri, bayar itu sendiri ya. Coba bayangkan kalau si anak ini masuk negeri kan cuman paling mikir uang sangunya saja ya. Paling iuran juga nggak setiap hari ya. Itu dikasih penjelasan nggak paham. Nah dari situ 6 bulan anaknya pulang ya dengan segala penyakit ya, segala penyakit tuh. Nah, saya kasih saran, beli yuk kasih obat ini ya, habis ya hampir 10 juta apa 6 juta atau berapa itu masuk loh, dari awal masuk sampai 6 bulan itu. Nah, saya bilang seperti ini kan sudah cabut dari pondok ya, terus orang tuanya malu sama saya, seolah-olah risih sama saya. Loh saya kalau itu urusan kamu yang menanggung ya terserah. Kalau apa, saya sudah berusaha kasih paham kalau kamu nggak mau pakai ya resiko ditanggung sendiri ya. Akhirnya udah baikan lagi. Mau saya tanya mau disekolahkan di mana, aku di swasta lagi lah. Kemarin bilang seperti ini, bukunya gak bayar lunas, habis entek 400.000. Ya saya jengkel ya dengan ada emosi kan. Mula kayak biyen nek diomongi angel. Saya tuh emang nada keras karena orang yang sudah dikasih paham panjang kali lebar detail terang kok masih ngeyel, tapi nanti ujung-ujungnya curhat sama saya atau dengar kata-kata enak dari mulut yang saya kasih paham, saya marah ya, saya nada tinggi ya. Ya ya mungkin dari pikiran kalian apa sih hak kalian. Saya tuh berusaha untuk membuat orang-orang seperti ini bisa mikir. Ada pemerintah yang sudah membantu tapi tidak digunakan. Nanti kalau endingnya belakangan ada apa ujung-ujungnya nyalakan pemerintah lagi ya. Itu guys, mungkin cukup sampai di sini. Yang ini ada lagi yang seperti ini yang di luar daerah ya, kebetulan di rumah nenek saya ya di luar kota ya, masih lingkungan Jawa Tengah. Dapat KIP, dapat PKH, anak cuman tinggal satu yang sekolah, bapaknya kerja, ibunya kerja, kakaknya kerja, sampai SMP 2 nggak mau sekolah lagi SMA. Saya bujuk, sayang neng apa sekolah lagi cuma 3 tahun kalau kita lewati keluar masuk pasti akan cepat usai. Si anak nggak mau apa tipe-tipe pemikiran seperti ini harus selalu menyalahkan pemerintah, padahal pemerintah sudah memfasilitasi ya kemudahan untuk bersekolah sampai setinggi-tingginya. Ada juga program dari pemerintah itu yang apa sampai kuliah ya. Ada sekarang, dulu ya, era-era dulu mau sekolah pun susah ya, dibebani biaya SPP ya. Dulu kan negeri sama swasta sama-sama bayar, kalau sekarang kan enggak ya. Kalau negeri free, mana ada beberapa dari mungkin wali murid untuk berusaha 1 bulan sekali untuk ya, kalau misalnya ada orang yang sakit bisa untuk iuran itu ya. Itu kan udah di luar sekolah, nggak di dalam lingkungan sekolah ya. Banyak fasilitas dari pemerintah yang mempermudah rakyatnya atau masyarakat untuk bisa masuk sekolah ya. Itu ya, makanya kalau tetangga selalu bilang sekolah susah gini, rakyat menjerit-menjerit, saya hanya ketawa ya. Karena dalam keseharian saya tuh bertemu orang-orang yang susah, diajak ngomong, diajak berpikir ya, tidak mau mendengar
ya. Dan dalam menanggapi orang-orang seperti itu tuh ada taktik-taktik tersendirinya, ya. Ada yang harus kadang kala di nada tinggi, ada kala yang harus didiamkan, ya. Itu dalam menanggapi masalah itu nggak harus semua dipukul rata. Permasalahannya ini, ya. Saya harus begini, tidak, ya. Ya mungkin saya akhiri dulu tentang pendidikan, ya. Fasilitas-fasilitas dari pemerintah yang begitu banyak untuk bisa rakyat atau masyarakatnya bisa menempuh pendidikan, ya.